Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Bekti. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bagaimana sih cara menjaga agar kalian tetap sehat? Dan yang pertama, jaga pola makan. Kemudian yang kedua, jaga pola tidur. Dan yang ketiga, jaga pola istirahat kalian ya. Nah, kalian kemarin sudah PH kan? Nah, hari ini kita lanjutkan materi Bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian tahu kan tentang tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Ya, pasti tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Oh iya, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita. Nah, kalian pasti tahu ya tumbuhan yang ada di sekitar kita, nama-namanya. Nah, pasti banyak juga manfaatnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita dan banyak sekali manfaatnya. Yuk kita lihat. Nah, pohon apa ini ya anak-anak ya? Pohon kelapa. Iya, pinter ya. Ini adalah pohon kelapa ya. Nah, pohon ini banyak sekali manfaatnya, dari akar sampai daun ada manfaatnya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan beberapa dari pohon kelapa ya. Nah, yang paling atas adalah daun. Kemudian ada buah, ada batang, dan ada akar. Masing-masing mempunyai manfaat. Yuk kita lihat lagi manfaatnya. Nah, ini adalah manfaat dari bagian pohon kelapa. Yang pertama adalah daun. Daun kelapa bisa kita jadikan apa ya? Nah, pertama kita bisa jadikan sapu lidi. Selain itu bisa dijadikan apa daun kelapa? Oh iya, bisa dijadikan biasanya kalau lebaran Idul Adha itu atau lebaran Idul Fitri kalian makan ketupat kan? Nah, itu bisa dijadikan cangkang ketupat ya, bisa diisi beras kemudian direbus jadilah ketupat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah buah kelapa. Buahnya kita bisa jadikan santan. Nah, buah kelapa yang masih muda juga bisa kita gunakan, bisa kita makan, rasanya enak sekali. Nah, kemudian batang. Nah, batang selain bisa dijadikan bahan bangunan, bisa juga kita jadikan jembatan. Udah pernah belum melewati jembatan yang terbuat dari pohon kelapa? Nah, kalau Ibu dulu pernah ya melewati jembatan yang terbuat dari pohon kelapa. Nah, kemudian ada lagi akar. Akar bisa kita jadikan kerajinan, berbagai macam kerajinan yang ada di sekitar kita. Nah, selain dijadikan kerajinan, jadikan apa lagi ya? Bisa kita jadikan kayu bakar ya. Nah, kalau misalnya di kampung-kampung masih pakai kayu bakar, nah akarnya bisa kita jadikan kayu bakar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke topik lain, yaitu mencari judul, latar, tokoh, dan pesan positif dalam sebuah cerita dongeng. Yuk kita lihat dongengnya. Nah, ini Ibu contohkan ada sebuah dongeng tentang asal-usul bunga sepatu. Nah, di sini dikisahkan ada 7 orang putri cantik jelita yang ada di kayangan. Nah, nama putri ini diambil dari nama-nama bunga, yaitu mawar, dahlia, kenanga, cempaka, tanjung, dan cendana.
Nah, kemudian ada si bungsu satu lagi yaitu Melati. Nah, si bungsu ini yang bernama Melati, putri yang paling cantik dan pemberani, dan dia suka berpetualang. Nah, suatu hari Melati ingin berpetualang ke sebuah hutan rimba hijau. Nah, ayahnya sudah melarang karena di rimba hijau itu berbahaya. Nah, tapi Melati tetap bersikeras untuk ke rimba hijau ya, walaupun dilarang oleh ayahnya, dia tetap mengajak semua kakaknya pergi ke rimba hijau. Akhirnya mereka pergi ke rimba hijau. Nah, kemudian bermain di air terjun. Nah, ketika bermain di air terjun, karena mereka asik bermain, tidak menyadari ada manusia yang sedang memperhatikan mereka. Nah, orang tersebut adalah seorang pangeran yang tersesat di hutan. Akhirnya pangeran tersebut menghampiri para putri yang asik bermain di air terjun. Nah, para putri terkejut ketika melihat pangeran datang. Nah, para putri langsung berhamburan pergi ke segala arah, kemudian lanjut pergi terbang ke kayangan. Nah, Melati tertinggal karena dia asik bermain di kolam, tidak menyadari kalau saudaranya sudah pergi ke kayangan. Nah, kemudian ketika putri menyadari ada pangeran yang sedang melihatnya, putri Melati buru-buru mengambil bajunya kemudian terbang. Nah, tapi sayang sepatunya yang sebelah terjatuh karena terburu-buru ketika terbang. Nah, Melati menyesal karena tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Mulai sekarang Melati sudah berjanji sama kedua orang tuanya kalau dia akan taat kepada kedua orang tuanya. Nah, sepatu Melati akhirnya diambil oleh sang pangeran. Tetapi karena sepatu itu sangat lembut dan indah, tidak terasa ketika terjatuh dari genggaman sang pangeran dan terjatuh di rerumputan. Tiba-tiba sepatu tersebut berubah menjadi sekundum bunga yang sekarang dikenal dengan nama bunga sepatu. Tahu kan bunga sepatu? Ya. Nah, hari ini kita akan mencari judulnya, kemudian latarnya, kemudian tokohnya, kemudian pesan positif yang bisa kita ambil dari cerita dongeng tadi. Nah, ya, kita perhatikan dulu ya. Nah, judulnya apa tadi? Judulnya adalah Asal Usul Bunga Sepatu. Latarnya di mana? Latarnya ada di kayangan dan rimba hijau. Kemudian tokohnya siapa saja? Tokohnya yang berperan adalah ada Ayah, kemudian Mawar, Dahlia, Kenanga, Cempaka, Tanjung, Cendana, Melati, dan Pangeran. Nah, pesan positif yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Ayo, siapa yang suka nggak mendengarkan nasihat orang tua? Mulai sekarang kita harus taat kepada nasihat orang tua biar tidak tersesat atau salah arah. Oke, anak-anak? Ya, sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Bekti tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti ya. Ya, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.